Saat itu, Gopi mengkhawatirkan Mira dan bergegas menuju rumah Gaura. Sementara Mira dan Daram sudah mabuk karena pengaruh obat yang diberikan Gaura. Di dalam kamar Mira dan Daram terus tertawa dan saling mengejek. Daram kemudian tergoda melihat wajah Mira dan mulai mendekati Mira. Sementara itu, di kuil pernikahan Tolu dan Sona dimulai. Mereka menikah secara diam-diam tanpa restu keluarga Modi. Mereka saling tersenyum. Daram menyentuh Mira dan Mira mulai ketakutan. Gopi terus menelepon Mira tetapi Mira memutuskan panggilannya dan memblokir nomor Gopi. Gopi semakin mengkhawatirkan Mira. Kokila dan keluarga Modi juga khawatir pada Tolu dan Molu yang belum juga ditemukan. Mereka khawatir karena tidak ada yang memberikan kabar. Kilas balik kemudian menunjukkan bagaimana Madu telah memotong kabel telepon rumah Modi. Gopi tidak bisa menelpon Hetal karena baterai ponselnya habis. Sementara itu, Daram mulai memeluk Mira dan Mira terus berteriak. Gaura melepaskan kabel bel pintu agar Mira tidak tahu saat Gopi datang ke rumahnya. Gaura mengunci pintu dan tersenyum jahat. Sementara itu, Hetal berusaha menelepon Gopi tetapi tidak terhubung. Jigar dan Urmila lalu menelepon Hetal sementara Madu menjadi tegang. Hetal menyalakan speaker. Madu lalu bertanya apakah Molu dan Sona sudah ditemukan. Urmila menjawab belum dan mengatakan bahkan sekarang Gopi dan Molu tidak ada kabar. Madu merasa senang karena rencananya berjalan lancar. Sementara itu, Daram dan Mira masih berduaan di kamar dan Gopi terus berdoa agar Mira baik-baik saja. Di sisi lain pernikahan Sona dan Tolu masih berlangsung. Mereka mengelilingi api suci dan mengucapkan pernikahan. Setelah itu Tolu mengoleskan sindoor di rambut Sona dan kemudian Tolu membuat Sona memakai Mangala Sutera. Pendeta melantunkan mantra dan mengatakan pernikahan sudah selesai. Tolu dan Sona saling berpelukan karena mereka telah sah sebagai suami istri. Daram mulai bermesraan dengan Mira. Daram memeluk Mira dan Mira mendorong Daram hingga terjatuh. Mira mengatakan kau terlihat jantan bahkan di usia seperti ini. Daram kemudian menarik sari Mira hingga robek dan melukai Mira. Mira kesakitan dan mengatakan akan pergi ke kamar kecil. Tetapi Daram memeluk Mira dan tidak membiarkannya keluar dari kamar. Gopi tiba di rumah Gaura dan mengetuk pintu. Gopi kemudian terkejut mendengar Mira berteriak pada Daram untuk melepaskannya. Gopi sangat khawatir saat mendengar Mira terus berteriak. Gopi panik dan memanggil Mira. Mira kemudian terus berteriak minta tolong. Gopi lalu memanjat saluran pipa untuk bisa masuk ke dalam. Gopi juga memecahkan kaca jendela dan masuk ke kamar Mira. Gopi benar-benar terkejut melihat Daram sedang memeluk Mira. Gopi lalu mendorong Daram sambil berteriak betapa beraninya dia menyentuh putrinya. Mira ketakutan dan Gopi memeluk Mira. Gopi melihat sari Mira yang robek dan ada bekas luka di tubuh Mira. Gopi marah dan menamparkan Daram beberapa kali. Lalu Gopi memukuli Daram tanpa ampun dengan tongkat. Daram yang mabuk tidak berdaya sementara Gopi terus memukuli Daram hingga kepala Daram berdarah. Di sisi lain, Gaura sangat senang karena rencananya berjalan dengan baik. Gaura lalu mendapat telepon dari pelayan dan memberitahu Gaura bahwa Gopi sedang memukuli Daram. Gaura terkejut dan berteriak betapa beraninya si buta huruf itu memukul putranya. Sementara itu, Gopi bertanya pada Mira apakah dia baik-baik saja tetapi Mira masih mabuk. Gopi lalu mengajak Mira untuk pulang ke rumah Modi tetapi Mira berteriak dan mengusir Gopi. Gopi marah dan mulai menyeret Mira keluar dari kamar. Mira berteriak pada Gopi untuk keluar dari rumahnya tetapi Gopi marah dan menamparkan Mira dengan keras. Mira terkejut dan hanya bisa terdiam. Gopi mengatakan, "Diam kau Mira. Aku adalah ibumu yang berhak mengaturmu. Aku akan membawamu pulang." Mira tidak berani melawan Gopi dan Gopi terus menyeretnya ke mobil. Di sisi lain, Jigar dan Urmila menunggu telepon dari Gopi dan Tolu. Molu kemudian menelepon Urmila dan mengatakan dia baik-baik saja. Urmila bertanya di mana Tolu. Molu mengatakan dia bersama Tolu dan mereka baik-baik saja. Urmila mengatakan jangan biarkan Sona kabur karena mereka akan ke sana untuk menghukum Sona. Molu mengatakan tidak perlu datang karena mereka akan segera pulang. Sementara itu, Gopi membawa Mira ke rumah Modi. Gaura sampai di rumah dan melihat vas bunga yang pecah dan mengira rencananya berhasil sesuai keinginannya. Kokila, Hetal dan lainnya menunggu kepulangan Gopi, Tolu, dan Jidar.
Jigar dan Urmila tiba dan Kokila bertanya di mana yang lain. Molu kemudian masuk dan keluarga Modi bertanya di mana Tolu. Tolu dan Sona masuk ke rumah dengan pakaian pengantin membuat Kokila dan semua keluarga terkejut. Mereka tak percaya melihat Tolu dan Sona telah menikah. Kokila lalu berteriak pada Madu bahwa dirinya tahu Madu telah merencanakan semua ini dan menjebak Tolu untuk menikahi Sona. Madu menyangkal keterlibatannya dan mengatakan semua ini adalah rencana Sona. Sona dan Molu saling mencintai. Kokila akan menamparnya tetapi Tolu menghentikan Kokila. Sona mengatakan itu benar, semua itu rencanaku. Hetal dan Kokila tidak percaya mendengar itu. Urmila menegur Sona karena telah menculik Molu dan menikahi Tolu tanpa restu keluarga. Urmila hendak memukulnya dengan pas bunga tetapi Sona menghentikan Urmila dan memperingatkan Urmila untuk tidak menyentuhnya. Kokila berteriak pada Sona beraninya dia bersikap tidak sopan dengan Urmila. Kokila hendak menamparkan Sona, tetapi Sona menghentikan Kokila dan memperingatkan Kokila untuk tidak menyentuhnya kalau tidak, dia akan mematahkan tangannya. Semua orang terkejut mendengarnya. Sona mengatakan aku sudah menikah dengan cucumu sekarang dan kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Keluarga Modi semakin terkejut. Sementara itu, Gaura terkejut melihat Daram terbaring di lantai. Dia mencoba membangunkan Daram dan bertanya apa yang terjadi. Daram lalu bertanya di mana Mira. Guara mengatakan Mira tidak ada di rumah. Tolu menegur Sona dan memerintahkan Sona untuk meminta maaf. Sona lalu meminta maaf kepada Kokila dan Urmila. Kokila kemudian menunjuk Madu dan berkata bahwa Madu yang mengajari Sona berperilaku buruk. Madu mengatakan dia tidak melakukan itu. Tolu lalu menghentikan mereka dan meminta maaf kepada Kokila karena telah menikahi Sona tanpa izin. Tolu juga meminta maaf kepada keluarganya dan mengatakan dia menikahi Sona karena dia mencintainya. Kokila lalu bertanya lalu mengapa Sona menculik Molu. Sona mengatakan dia ingin menculik Tolu agar bisa menikahi Tolu tetapi dia salah menculik Molu. Setelah itu, Gopi datang membawa pulang Mira dalam keadaan mabuk. Kokila, Ge dan Jigar bertanya apa yang terjadi pada Mira. Aham juga baru saja kembali dari kantor dan terkejut melihat Mira mabuk. Gopi lalu memperbaiki sari Mira dan bertanya pada Gopi apa yang terjadi pada Mira. Gopi tidak menjawab dan mulai menangis. Kokila bertanya siapa yang melakukan ini. Gopi tidak menjawabnya dan langsung membawa Mira ke kamar. Madu lalu mengejek Kokila bahwa Kokila yang telah menyebabkan Mira menderita. Kokila merasa hancur dan menangis dengan sedih karena merasa bersalah. Semakin seru dan semakin membuat penasaran. Bagaimana kelanjutan cerita dari serial India Gopi ini? Tonton kelanjutannya hanya di channel ini. Terima kasih.